kami hadir dari agama lain, kami masuk dalam agama Islam. Dan ibu bapak perlu tahu, kami masuk Islam bukan orang Islam yang meyakinkan. Ini ibu bapak perlu garis bawahi. Orang yang masuk Islam karena dia diberi petunjuk. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Berarti orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang beruntung. Terkait dengan keberuntungan orang yang masuk Islam, tentu Islam itu mempunyai beberapa kriteria. Kriteria dimaksud yang pertama adalah orang yang mendapat hidayah, Allah lebihkan mereka, dan mereka dikenal sebagai manusia-manusia yang mempunyai intelijensi di atas rata-rata. Tidak ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah orang bodoh, orang kafir yang bodoh, orang kafir yang tidak memahami. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi kalau orang tidak mengerti isi Quran, insyaallah dia tidak akan mungkin mendapat hidayah dari Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama, bi adlil umara, bi syakwatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid Kumpeh Provinsi Jambi, dalam hal ini selaku pimpinan pondok Al-Mukarram wal Mukhtaram Abuya Kiai Haji Solahuddin beserta seluruh staf pengajar yang ada di pondok pesantren Darut Tauhid Kumpeh, para ustaz, para ustazah, dan yang kami cintai, kami banggakan,
para santri-santriawati, dan seluruh jamaah yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darut Tauhid, bahkan yang dari luar Pondok Pesantren dari kota Jambi, bahkan dari tempat yang lebih jauh, mungkin datang dari luar daerah, yang ada bersama-sama di pondok pesantren ini, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, saudara-saudara dan saya bisa bersilaturahmi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidak sesuai biasanya dengan apa yang Allah rencanakan. Artinya kalau bicara dari latar belakang ibu, bapak, saudara-saudara dan saya, tentu kita tidak akan bersama-sama kiai. Saya dari tempat yang sangat jauh, dari provinsi Sulawesi Utara, Manado. Ibu bapak berada di provinsi Jambi. Indonesia ini dikenal sebagai wilayah yang sangat luas. Penduduknya mencapai hampir 300 juta jiwa. Nomor urut yang keempat, penduduk terbesar di dunia. Yang pertama adalah China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia ini 98% beragama Islam. Saya dan keluarga bukan dari agama Islam. Sudah diperkenalkan, sudah disampaikan oleh kiai, oleh pimpinan pondok, latar belakang kehidupan kami sekeluarga bukan dari background Islam. Inilah nikmat kita bangsa Indonesia, beragam suku, kaum, budaya, adat istiadat, dan bahasa-bahasa daerah. Bahkan dalam perbedaan agama, Indonesia ini kaya dengan hal itu. Tetapi oleh limpahan nikmat hidayah yang Allah berikan, ibu, bapak, saudara dan saya tadinya berbeda, tadinya tidak dekat, bahkan tadinya kita bermusuhan secara akidah. Terjadi ambivalence, pertentangan perasaan, pertentangan dalam aspek teologis. Kemudian Allah satukan kita dalam satu keluarga besar yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sedikit banyaknya beliau tadi telah menyampaikan latar belakang saya, pendidikan saya, dan kemudian spesialisasi ilmu yang saya tempuh. Kalau kiai menghadirkan Ustadz Abdul Somad di tempat ini atau ustadz-ustadz yang lain, kompetensi mereka memang di bidang Quran dan hadis. Jadi mereka disebut sebagai ulama, mereka disebut sebagai mubalik, mereka disebut sebagai tokoh di dalam agama Islam. Beda dengan kehadiran kami. Kami hadir dari agama lain, kami masuk dalam agama Islam. Dan ibu bapak perlu tahu, kami masuk Islam
bukan orang Islam yang meyakinkan. Sekali lagi saya mau terangkan kepada ibu bapak, kami masuk Islam bukan atas keterangan orang Islam. Jadi kami tidak pernah berdebat, kami tidak pernah berdialog terkait unsur ketuhanan antara dua agama, Kristen dan Islam. Lalu apa yang mendasari kami sekeluarga masuk Islam? Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini ibu bapak perlu garis bawahi. Orang yang masuk Islam karena dia diberi petunjuk. Saya sudah hampir seminggu berada di pesantren Kumpe. Saya banyak berdialog dengan beliau, Abuya, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Salahuddin. Banyak kami bertukar pikiran, baik dalam konteks antropologi linguistik, dalam konteks teologis, bahkan dalam problematika pergeseran nilai-nilai spiritual. Beliau mengatakan kepada saya, Ustaz, orang masuk Islam itu bukan karena dorongan makhluk, kata beliau. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, beliau sampai wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau tidak masuk Islam, beliau tidak bersahadat. Beliau adalah paman Nabi, paman Rasulullah, paman kandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kekurangan bahan? Apakah Nabi tidak punya argumen untuk meyakinkan Abdul Muttalib? Tidak. Rasulullah hafiz Quran, Rasulullah sumber daripada inspirasi sunnah hadis. Tapi kenapa beliau tidak bisa diyakinkan? Ini kata Kiai, bahwa memang Islam ini penuh dengan rahasia. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Berarti orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang beruntung. Terkait dengan keberuntungan orang yang masuk Islam, tentu Islam itu mempunyai beberapa kriteria. Kriteria dimaksud yang pertama adalah orang yang mendapat hidayah, Allah lebihkan mereka, dan mereka dikenal sebagai manusia-manusia yang mempunyai intelijensi di atas rata-rata. Tidak ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah orang bodoh, orang kafir yang bodoh, orang kafir yang tidak memahami. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi kalau orang tidak mengerti isi Quran, insyaallah dia tidak akan mungkin mendapat hidayah dari Allah. Makanya ibu bapak perhatikan, buka semua lembar sejarah orang-orang kafir yang masuk Islam. Jarang di antara mereka, bahkan tidak ada di antara mereka orang-orang bodoh. Kebanyakan mereka mengkomparasikan, merelevansikan
ketajaman intelektual mereka dengan apa yang tertulis dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Ini ibu bapak. Faktor yang kedua, orang masuk Islam itu mempunyai tantangan kehidupan secara dietary. Dietary itu kiai mesti saya jelaskan. Dietary itu adalah aspek makanan, aspek minuman. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Di dalam Islam, sesuatu yang kita makan diatur mengandung kehalalan. Sementara orang-orang kafir tak mampu meninggalkan barang makanan yang haram. Saya pengalaman ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, dan punya kemampuan di dalam ilmu teologi religionum. Teologi religionum ini teologi agama-agama. Saya kuasai betul sejarah tiga agama. Sejarah perjalanan tiga agama. Yang pertama Yudaisme. Yudaisme ini adalah agama Yahudi. Kiai kalau mau tahu, agama Yahudi itu secara dietary, dari aspek makanan, dari aspek minuman, dari aspek tentang kesucian secara fisik, insya Allah orang Yahudi itu sama dengan orang Islam. Bahkan mohon maaf, orang Yahudi kalau ada anaknya atau istrinya yang sedang haid, yang sedang mens, mereka tidak boleh tinggal di dalam rumah. Kenapa mereka tidak boleh tinggal di dalam rumah? Karena bagi agama Yudaisme, orang yang haid, jangankan darahnya, uapnya orang yang haid dianggap najis. Itu Yahudi punya agama, namanya Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud. Talmud, bukan Taurat. Taurat itu tidak ada kitabnya, kiai. Taurat itu adalah dua loh batu yang kembar, 5 and 5, the 10 commandments to the Israel descendants. 10 perintah yang Allah berikan kepada bangsa biadab Bani Israel. Ini Nabi Muhammad belum datang, kiai, masih jauh. Orang Yahudi disunat sama dengan umat Islam. Hari yang ke-8 setiap anak bayi yang baru dilahirkan, orang Yahudi menyunat mengkitan. Saya 2 hari lalu diundang kiai kemarin pagi untuk menghadiri seorang ponakan kiai yang potong rambut. Kalau di agama Kristen, orang sekecil bayi yang baru dilahirkan dibawa ke dalam gereja, dibaptis. Agama Kristen bukan agama Yahudi. Orang Yahudi mengambil sehelai kain, mengambil rambut mereka dan menimbang di dalam ukuran dirham, emas. Sama dengan agama Islam. Tapi bagi orang Yahudi 8 hari langsung dikitan, disunat. Makanya di dalam kitab Kristen diterangkan, Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Yesus. Jadi Nabi Isa itu disunat pada hari yang ke-8. Ini adat istiadat keagamaan orang Yahudi sampai hari ini. Saya tahu persis, karena memang kompetensi saya di bidang filsafat untuk menjiwai 3 agama. Kemudian ada aturan tentang najis. Di Israel, setiap orang ketemu anjing, hewan anjing
anjing harus dirajam dengan batu karena anjing bagi orang Yahudi dianggap najis. Yang pertama. Yang kedua, apabila jumpa wanita berzina, wanita melakukan percabulan atau wanita hamil tanpa suami, rajam dengan batu. Dan yang ketiga, bertemu orang kusta di gua-gua batu, rajam dengan batu karena yang hamil tanpa suami, karena yang berzina dan orang-orang kusta dianggap oleh agama Yahudi adalah najis. Sampai kita kepada agama Kristen. Agama Kristen ini tidak ada hubungan dengan agama Yahudi. Ibu bapak, saya kira semua yang hadir ini mayoritas mempunyai handphone. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Ini belum ada itu Kiai, belum ada YouTube. Saya sering berdakwah keliling Indonesia. Saya mengatakan orang Yahudi sering menyebut nama Nabi Muhammad. Ada tembok ratapan. Tembok ratapan itu adalah tempat orang Yahudi meminta doa. Adonai jismur kami kulra, yesemur etnap setami kulra. Adonai jismurka kaufo eka me'ata we'at olamim hid komantakim dakolama Muhammadin sampai 7 kali. Apa kata orang Kristen di Indonesia? Yahya itu pembohong. Ini sekarang direkam, insya Allah masukkan ke dalam YouTube. Sekarang ini apa yang saya katakan ada di dalam YouTube. Ibu bapak buka di YouTube, ketik saja Yahudi menyebut Muhammad sampai 7 kali, hampir setiap saat sampai hari ini. Mulia sekali agama kita. Tak usah umat Islam bela, nanti orang kafir dan orang-orang Yahudi yang akan bela agama Islam. Orang Islam beribadah saja, orang Islam sholat saja, insya Allah kami ada di barisan untuk menegakkan agama ini. Karena kami masuk Islam ini bukan cari hidup. Saya masuk Islam ini bukan cari makan. Saya masuk Islam ini bukan cari pekerjaan. Tidak. Saya dan keluarga dulu-dulunya sudah punya pekerjaan. Dan kami digaji oleh Stuttgart, Jerman. Kami tinggalkan itu demi cinta kepada agama yang benar. Mengapa kami masuk Islam? Kami tahu besok kami akan kembali ke rahmatullah. Kami akan pulang. Iqra kitabaka fa binafsikal yauma alaika hasiban. Kami akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kami. Mana ada agama di dunia ini yang menerangkan sedetil itu bahwa semua manusia wa kula insanin alzamnahu ta'ira fi unuki wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitabayyan kahu mansura. Iqra kitabakafa binafsikal yauma alaika hasiban. Terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim, akan ditanya sekecil apapun perbuatan kita. Hanya agama Islam yang mampu mencatat teori itu. Orang Yahudi tahu agama Islam ini benar. Tanya orang Yahudi, apa agama Kristen? Orang Yahudi akan menjawab, itu agama orang-orang yang tidak berakal. Bukan saya yang bilang. Sekarang dunia internet, buka. Ibu bapak dan Pak Kiai, maaf, tembok ratapan itu panjang, dibangun oleh salah seorang nabi, Sulaiman bin Daud. Panjang tembok ratapan itu, Bait Sulaiman itu, kalau di Kristen Bait Solomon. Bait Solomon panjangnya 585 meter. Sekarang
Bait Soleman itu atau tembok ratapan itu Miksepal tinggal 60 meter. Disitulah orang Yahudi meratap, Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad. Ehad itu bahasa Ibraninya Esa. Abjad Ibrani itu hampir sama dengan Hijaiyah, Pak Kiai. Kalau kita menyebut alif, orang Yahudi menyebut alef. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresh, shintau. Penulisannya dari kanan ke kiri tanpa menggunakan vowel, semuanya konsonan. Atau dalam kitab umat Islam disebut kitab sorogan, tidak punya baris kiai, nggak punya sakal. Makanya saya cepat belajar Islam,